Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat perdana, di video kali ini kita akan membahas materi tentang listrik statis, yaitu bagian medan listrik. Sebelum lanjut ke pembahasan medan listrik, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya, agar teman-teman tidak ketinggalan video lanjutannya. Pada video ini yang pertama kita bahas adalah pengertian medan listrik. Medan listrik merupakan daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Medan listrik merupakan besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan juga memiliki arah. Penggambaran arah medan listrik digambarkan oleh serangkaian garis gaya listrik. Arah garis gaya listrik ke dalam digunakan untuk menunjukkan muatan negatif. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini merupakan muatan negatif. Garis gaya listriknya mengarah ke dalam. Nah, seperti inilah gambarannya. Lalu, bagaimana untuk muatan positif? Arah garis gaya listrik keluar digunakan untuk menunjukkan muatan positif. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan muatan positif. Garis gaya listriknya mengarah keluar, seperti ini. Nah, lalu bagaimana jika dalam satu ruangan terdapat dua muatan yang berbeda? Nah, perhatikan gambar berikut. Ini merupakan muatan positif dan negatif yang diletakkan saling berdekatan. Garis gaya listriknya mengarah keluar dari muatan positif menuju muatan negatif. Jadi pada muatan positif, arah garis gayanya keluar. Nah, seperti ini. Dan untuk muatan negatif, arah garis gayanya itu ke dalam. Nah, seperti inilah gambarannya. Nah, sekarang teman-teman coba deh perhatikan contoh soal berikut. Dalam satu ruang terdapat dua benda bermuatan listrik yang sama besar. Garis gaya yang benar jika dua muatan didekatkan adalah, sesuai dengan pembahasan sebelumnya, arah garis gaya listrik keluar digunakan untuk menunjukkan muatan positif. Nah, selain itu, arah garis gaya listrik ke dalam digunakan untuk menunjukkan muatan negatif. Jadi, untuk opsi yang A itu salah, karena pada muatan positif harusnya garisnya keluar. Untuk opsi B juga salah, garisnya kan keluar, tapi muatannya negatif, harusnya muatannya positif. Yang D juga salah, karena harusnya garis gaya yang masuk itu adalah muatan negatif. Jadi jawabannya yang C. Mudah kan? Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah kuat medan listrik. Definisi kuat medan listrik adalah kuat medan listrik yang kita simbolkan dengan E kapital didefinisikan sebagai besarnya gaya listrik atau F yang bekerja pada satu satuan muatan uji
atau kita simbolkan Q0. Perhatikan ilustrasi berikut. Di sini ada muatan sebesar Q dan sebesar H0. Kedua muatan ini terpisah sejauh R, sehingga pada muatan H0 terdapat kuat medan listrik yang arahnya keluar. Besarnya kuat medan listrik ini sama dengan E sama dengan F dibagi H0. Nah, F di sini merupakan gaya kolom, yaitu F sama dengan K dikali H0 per R kuadrat. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan kuat medan listrik. Nah, ini bisa kita tuliskan E sama dengan K dikali H0 per R kuadrat dikali 1 per H0. Nah, kemudian kita sederhanakan. Maka diperoleh hasil E sama dengan K dikali H per R kuadrat. Nah, inilah persamaan kuat medan listrik. Dengan keterangan E adalah kuat medan listrik, satuannya Newton per kolom. F adalah gaya kolom dengan satuan Newton. H0 adalah besar muatan uji dengan satuan kolom. H adalah besar muatan listrik, satuannya kolom. R adalah jarak dua muatan dengan satuan meter. Nah, inilah konsep dari kuat medan listrik. Selanjutnya, teman-teman perhatikan contoh soal berikut ini. Gaya kolom yang dialami kedua muatan A dan B adalah sebesar 3 kali 10 pangkat min 4 Newton. Jika besar muatan A dan B masing-masing sebesar 2 kali 10 pangkat min 6 kolom dan 1,5 kali 10 pangkat min 6 kolom, yang ditanyakan berapakah besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan A oleh muatan B? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka kita gunakan persamaan dari kuat medan listrik, yaitu E sama dengan F dibagi H0. Pada soal ini, muatan ujinya adalah muatan A, sehingga E sama dengan F dibagi HA. Kemudian kita masukkan nilainya. 3 kali 10 pangkat negatif 4 dibagi 2 kali 10 pangkat negatif 6, sehingga diperoleh hasil 1,5 dikali 10 pangkat negatif 4 dikurangi negatif 6, sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat 2 Newton per kolom, atau sama dengan 150 Newton per kolom. Mudah kan? Selanjutnya, teman-teman perhatikan contoh soal kedua. Gaya kolom yang dialami oleh muatan A dan B adalah 7 kali 10 pangkat min 4 Newton. Jika besar muatan B adalah 2 kali 10 pangkat min 6 kolom, yang ditanyakan besar kuat medan listrik yang dirasakan oleh muatan B adalah. Untuk menyelesaikan soal ini, maka kita gunakan persamaan kuat medan listrik, yaitu E sama dengan F dibagi H0. Nah, muatan ujinya adalah QB. Nah, kemudian kita masukkan nilainya. 7 kali 10 pangkat min 4 dibagi 2 kali 10 pangkat min 6, sehingga diperoleh hasil 3,5 dikali 10 pangkat min 4 dikurangi negatif 6, yaitu sama dengan 3,5 kali 10 pangkat 2 Newton per kolom, atau
sama dengan 350 Newton per kolom. Jadi jawabannya adalah yang D. Mudah kan? Nah, itu tadi video mengenai medan listrik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga dapat membantu sahabat perdana untuk lebih memahami materi tentang medan listrik. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.